Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah seminar proposal pada semester ini, yaitu Bapak Dr. Andi Prastowo MPD. Kemudian yang saya hormati teman-teman sekalian. Baik, pada video kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar siswa. Nah, yang pertama yang kita bahas di sini adalah latar belakang masalah. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis siswa lemah. Kemudian, pembelajaran masih berpusat kepada guru. Yang ketiga adalah prestasi belajar. Nah, dari ketiga latar belakang masalah ini, pada saat kami melakukan observasi di Sekolah Dasar Negeri 20 Ranah Batahan, itu memang sangat jelas terlihat bahwasanya peserta didik itu masih susah untuk menjelaskan apa saja yang memang kesulitan-kesulitan yang ia dapat dari materi yang diberikan oleh gurunya. Jadi, pembelajaran masih berpusat kepada guru, atau yang disebut dengan teacher centered learning. Kemudian prestasi belajar siswa itu rendah. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang kami lihat di lapangan itu sangat penting ya bagi kami untuk membuat sebuah penelitian terkait proposal yang kami sajikan ini. Kemudian apa sih yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama adalah apakah ada pengaruh model pembelajaran problem based learning ini terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SDN 20 Ranah Batahan. Yang kedua, apakah ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN 20 Ranah Batahan. Nah, tujuan penelitian. Goals dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SDN 20 Ranah Batahan. Nah, kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN 20 Ranah Batahan. Kemudian adalah kajian pustaka yang menjadi novelty ataupun kebaharuan dari penelitian ini untuk menghindari duplikasi ataupun kesamaan dari penelitian sebelumnya adalah kami menyajikan 4 kajian relevan dari penelitian kami ini. Yang pertama adalah penelitian dari Eka Purnamasari tahun 2018 dengan judul Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis Problem Based Learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik. SMA Sains Al-Quran Wahid Hashim, Yogyakarta. Subjeknya adalah siswa SMA kelas 11. Kemudian adalah penelitian dari Eni Lisnasari tahun 2019 dengan judul Pengembangan Model Problem Based Learning berbasis teori Brunner dalam pembelajaran matematika. Nah, subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 5 atau kelas 4 SD. Kemudian penelitian Eka Yulianti tahun 2019 yang berjudul Model Pembelajaran Problem Based Learning. Efeknya terhadap pemahaman konsep dan berpikir kritis siswa. Nah, subjek dari penelitian ini adalah siswa SMA kelas 10. Dan yang keempat adalah penelitian dari Fauza Rahmatia tahun 2020 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah dasar. Nah, perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kelasnya. Di sini kelasnya adalah kelas sama kelas 5 sebenarnya maksud kami, dan perbedaannya adalah sekolahnya. Sini adalah sekolah di Gunung Tuleh, yang penelitian yang akan kami lakukan adalah penelitian di SDN 20 Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat. Nah, apa yang menjadi kerangka teoretik dari
proposal kami ini, yang pertama adalah model pembelajaran problem based learning. Bagaimana karakteristik langkah-langkah dari model pembelajaran problem based learning ini? 5 langkah dari oh, PBL ini akan dilaksanakan, akan diinterpretasikan dalam pembelajaran. Kemudian kemampuan berpikir kritis, prestasi belajar, dan pembelajaran IPS. Nah, apa yang menjadi hipotesis penelitian dari proposal kami ini? Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Seperti yang kami sajikan ini, ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran problem based learning terhadap keterampilan berpikir kritis. Kalau A-nya diterima, HO-nya ditolak begitu. Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran problem based learning terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SDN 20 Ranah Petahan. Nah, selanjutnya, bagaimana metode penelitian dari proposal kami ini? Yang pertama adalah yang menjadi pendekatan dalam penelitian kami ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian through experiment design, dan tipe dari penelitian kami adalah tipe control group, pretest, dan post-test. Nah, selanjutnya subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri 20 Ranah Petahan. Subjek penelitian eksperimen ini adalah siswa kelas 5A dan 5B yang berjumlah 40 orang. Pemilihan subjek tersebut dilakukan dengan cara pengundian secara acak atau biasa disebut dengan random sampling. Tempat atau lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN 20 Ranah Petahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Tempat ini dipilih oleh penulis karena sekolah ini belum secara menyeluruh untuk menggunakan model pembelajaran problem based learning. Bagaimana instrumen penelitian ini? Yang pertama adalah tes keterampilan berpikir kritis. Tes keterampilan berpikir kritis menggunakan soal uraian. Jumlah soal dalam tes ini adalah 6 butir soal. Keterampilan berpikir kritis ini sudah divalidasi oleh ahli dan diuji cobakan pada kelas 5 SDN 20 Ranah Petahan yang berjumlah 20 siswa. Kemudian tes belajar ranah kognitif. Tes hasil belajar dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data hasil pelajar IPS peserta didik kelas 5. Tes yang digunakan untuk mengukur ranah kognitif berupa soal tes pilihan ganda yang 5 alternatif jawaban. Bagaimana teknik pengumpulan data? Yang pertama adalah penulis menyusun silabus ataupun RPP, tes keterampilan berpikir kritis dan prestasi belajar. Kemudian validasi perangkat pembelajaran oleh dosen ahli. Kemudian menentukan validitas dan reliabilitas tes keterampilan berpikir kritis dan tes hasil belajar. Kemudian memberikan pretest kepada kelompok eksperimen dan kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan. Kemudian melakukan penelitian dengan memberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan menerapkan model problem based learning. Kemudian yang terakhir, untuk teknik pengumpulan data itu memberikan post-test atau tes akhir pada kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol setelah diberikan perlakuan. Nah, bagaimana teknik analisis datanya? Yang pertama adalah analisis deskriptif, yang kedua adalah uji prasyarat. Uji normalitas ini kemudian dilakukan uji homogenitas, dilakukan dengan metode ataupun diolah dengan Mann-Whitney. Kemudian seterusnya adalah uji analisis data. Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. MANOVA adalah teknik analisis untuk menguji perbedaan antara rata-rata dari dua atau lebih populasi sampel penelitian dengan 2 atau lebih variabel terikat. Nah, untuk uji analisis data ini nanti menggunakan SPO menggunakan MANOVA atau yang disebut dengan Multivariate Analysis of Variance. Kemudian terakhir, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman dan juga
Bapak yang telah